guys, balik lagi di channel gue hari ini gue bakal lanjutin lagi nih nonton anime Battle Royale kita Platinum End episode ke-6 ya. Episode ke-6. Episode sebelumnya kita dapat teman baru ya, dapat apa tuh, satu kandidat Tuhan juga yang lain. Yang menurut gue dia cukup baik ya, istilahnya gue berharap aja dia meninggal pun juga, kalau dia meninggal ya, kalau dia mati atau dia bertahan hidup gitu dari penyakitnya, gue berharap aja dia dengan baik lah gitu. Maksud gue kayak semua hal di sini tuh benar-benar kayak dark banget, jadi banyak hal yang benar-benar kayak kematian itu pasti sadis gitu loh, pasti tragis. Kayak ya bisa kemarin kan ada yang loli itu juga gitu kan, ada yang cat gitu kan. Gue berharap aja si bapak itu loh yang punya penyakit itu seenggaknya dia dapat kayak peace lah gitu, meskipun dia meninggal mati atau dia apa, please kasih peace gitu, mati karena penyakit lah atau dia bertahan hidup atau gimana gitu. Karena satu hal yang positif pasti harus ada di series yang isinya negatif semua gitu kan. Ini kan isinya dark semua kan, kayak negativity humanity gitu, tapi seenggaknya harus ada satu titik yang istilahnya bisa menjadi penyembuh jadi penonton gitu. Gue berharap aja dia bisa bertahan hidup sih sampai akhir, atau mungkin dia meninggal pun juga dengan cara yang peace gitu, dengan cara yang damai gitu. Ya oke lah, kita langsung aja mulai untuk oh ya, kemarin mereka pada mulai ini ya, ketemu sama orang yang ngincer anak muda gitu kan, anak muda cewek gitu, dan mereka pun juga kandidat Tuhan gitu juga kan, yang gal, cewek gal ya kalau nggak salah gitu ya. Kita mulai aja langsung untuk episode ke-6. 1, 2, 3. Ya, dia punya sayap terus punya Shironoya, bisa jadi punya sayap buat ngebunuh, terus dia juga punya yang lain mungkin model amatir. Oh, skandal mungkin. Oh, Akanoya sama sayap, oke. Okay. Oh my god, nanti dia lesbi ya. Oh, karena panah merah itu. Oh, dia. Oh, dia. Oh, oke. Okay. Oh, dia tetap di merah juga. Oh, tadi pakai kerjasama tuh. Berarti gak cuma sendiri dia. Gak cuma sendiri berarti Metropoliman. Nah, tadi juga ditembak panah merah. Sadistik ini. Wah, gila. Udah emang udah gila sih emang. Ternyata teman-teman Metropoliman kayak nanti bakal gila-gila semua sih anjing. Gila ya. Itu Metropoliman nembak panah merah ke dia. Dan kayaknya dia diperitahin tuh sama Metropoliman.
Yoks. 3 set sayap dan panah. Sayap dan panah bisa diberikan kepada manusia biasa. Oh bisa. Oh, bisa gitu. Oh berarti dia manusia biasa. Oh oke. Ada peraturan kayak gini juga. Oh, oke. Jadi tujuan dia. Mungkin dia emang lo apa tuh? Siskon kan dia pengen mungkin dia pengen bangkitin adeknya kan. Makanya dia pengen jadi Tuhan tuh untuk bangkitin adeknya mungkin. Oke itu. Wah, mamen. Oh iya. Wah. Mm-mm. Ya. Berarti dia masih di fase ini, masih di fase masih belum bisa menerima. Dia menerima keadaan untuk bertahan hidup, tapi dia masih belum bisa menerima membunuh gitu loh. Kayak Kaneki gitu loh. Hmm. Ini emang basic karakter dia, basic karakter dia. Iya, naif dia. Dan dia tahu gitu. Karena kalau misalkan tapi ya gue bilang kalau misalkan si MC itu naif di sini karena emang apa tuh dia emang yang di posisi kayak Battle Royale kayak begini tapi kita harus lihat juga karena yang jadi di sini itu adalah kandidat Tuhan gitu loh. Jadi ya, orang kayak MC emang perlu diperlukan gitu. Orang kayak naif kayak gini emang perlu diperlukan. Mungkin MC di sini akan udah ketembak duluan, telat ya. Oh enggak, dia ada berlindung.
Iya, jadi kayak dia digambarin tuh. Itulah kalau lu dari posisi kayak masih kayak gitu. Iya, pasti suatu saat pasti dia akan berubah gitu. Ini sebab apa tuh? Ya karena kan ini menjadikan dia Tuhan kan. Ini sebenarnya yang harusnya penting karena emang semua orang di sini kan emang pada jahat semua ya, kayak menggunakan kekuatan supernatural ini dengan kemauan dia sendiri gitu. Nah, di sini kita diperlihatkan dari sisi MC di mana ya dia baik, terus dia ini ya, naif gitulah istilahnya kayak nggak cocok gitu. Tapi yang bangsat itu kenapa mereka itu kayak gunain battle royale gitu loh. Maksudnya kayak aneh banget itu. Kenapa mereka nyarikan dia Tuhan dari orang yang mau meninggal, mau bunuh diri bahkan bunuh diri, orang yang mau meninggal, orang mau bunuh diri, sama orang yang apa tuh namanya orang yang terus cara itu battle royale gitu loh. Ya udah pasti gila gitu kan. Hmm, cewek jelek. Lagi hamil. Please jangan sampai dia terbunuh untuk keluarga sama dianya. Nggak, dia nge-reveal nama keluarganya cuy. Nah, boleh ya? Yasari, Yaisi itu. Nama korbannya diumumin, tapi nama penjahatnya kagak diumumin kan gila gitu kan. Maksud juga itu ada sih alasannya tapi itu harus ditelusurin lagi sih. Apa tuh? Orang yang sama ya. Mukaido, Mukaido. Yoresku. Senjata. Wah, mamen. Wow, dan nemuin celah dari peraturan Battle Royale-nya. Iya sih kaget sih karena anak SMA dikasih senjata yang nggak pernah kayak ngelawan, gila juga gitu kan. Beda sama si bapak-bapak yang pemikirannya udah dewasa dan emang sudah membulatkan tekad. Wah, gila. Oh, papa best papa. Mamen, mamen. Best bas. Ini gila gila sih. Kece emang orang.
Mungkin dia lebih cocok jadi MC kali ya. Tapi ya itu udah hasil jadi karena emang kita pengen diperlihatin gitu loh. Pengen diperlihatin proses perubahannya si MC. Jadi ya oh my god. Belum. Oh, dia mau keburu artis mungkin. Sailor pakai karakter pelaut. Ditemukan lagi. Hah? Oh, dia tidur di angkasa, cuy. Iya, jadi dia pengen mancing. Hmm. Wah, udah dikasih banyak. Loh, berapa aja dikasihnya? Wah, wah, tekadnya tinggi nih dia. Iya. Hmm. Oh iya. Oh ya satu orang yang punya itu 14. Oh, oke. Semua orang yang punya panah itu jadi limitnya 14. Panah merah, panah putih bersatu gitu. Karena kan pembunuh gitu kan. Harus ditembak gitu. Emang nggak bisa ditanam ya panah putihnya anjing. Kayak jebakan gitu kan kece. Mukanya itu. Mungkin kayak si yang cowok itu tuh akan ditang Revi ya. Revi itu namanya. Dia kayak aduh gue kurang kurang pengetahuan dibandingkan si ceweknya itu.
Oh. Oh, bajunya si MC Kamen Rider nih. Oh, hero. Iya sih. Iya. Wah, gila, ini orang kece loh sumpah. Tapi dia di sini MC mungkin belajar dari dia kali ya. Jadi kayak perubahan yang terjadi dalam diri MC mungkin faktor terbesarnya karena si orang ini, karena si cowok ini, si bapak-bapak ini. Bisa jadi. Bapak-bapak sama si ceweknya ini. Ini cewek ngapain dah aja sumpah. Si Saki ini kita belum diperhatiin dari yang ngapa-ngapain ya. Terus si masalahnya juga apa gue juga masih bingung. Terus si MC juga nggak pernah latihan nembak, nggak pernah latihan ini. Emang udah bisa gitu kan? Apa emang langsung gampang diserang gitu? Oh, kayak kita udah memulai nih kayaknya. Enggak sih, gue yakin pasti ada jebakan di sini. Wah gila, dia langsung di dildo. Ah, fuck. Ah, kantung. Iya diledakin cuy. Jadi dia ngorbanin. Wah gila itu rencana yang udah bener, bener masuk akal sih karena daripada dia datang ya kasih bom aja gitu kan. Dia kan punya duit. Muka hidup. Wah, tapi kayaknya muka hidup selamat sih karena dia kan pakai baju JSD itu JDF itu kan. Yang baju yang kayak anti anti ledakan mungkin bisa jadi ya. Beda sama si ceweknya mungkin si Miss E mungkin mati. Tapi kalau yang si Muka Desir kayak masih hidup sih feeling gua. Soalnya kan pakai baju yang tebal itu. Masa mati anjing kan ada banget. 1, 2, 3, 4. Oh ada 4 orang yang nanti bakal jadi satu apa tuh satu kelompok mungkin sama si Metropoliman ini. Tower of Nightmare. Ya habis ya.
Oke lah, itu tadi untuk episode ke berapa, ke 6 ya, dari Platinum End. Gila, gue yakin pasti ada rencana lain gitu kan, jebakan bener dikasih bom. Tapi ya si Mukaida pasti selamat sih, soalnya kalau dia meninggal di situ kayaknya agak gimana gitu kan, dia masih masih bisa ditelusurin lagi gitu kan, masih bisa dieksplor lagi gitu. Kayaknya dia jelas kan dia pakai baju yang jirah tebel itu, jadi kayaknya dia masih bisa selamat sih dari gua. Ya tapi yang jelas si Miss E pasti udah pasti dead ya, Miss E udah pasti dead. Terus siapa lagi ya? Ya itu aja sih, Miss E kan tuh anjing, si gadis E itu, gadis E kok Miss E sih, si gadis E itu. Gak ngomong apa, kayaknya dia gantung gitu. Oh my god, pelatih namanya selalu kayak gitu kayak dia selalu gantung gitu. Terus si kayaknya sih istrinya si bapak-bapaknya itu kayaknya mungkin gua nggak tahu, dia mulai curiga atau gimana, gua nggak tahu sih, kayaknya entah ya. Ya itu aja tadi untuk episode. Oh ya gini aja, yang tadi apa tuh, masih MC-nya ya, dimana dia kayak kesannya itu kayak naif banget gitu kan, kayak gua nggak pengen bunuh orang, gua nggak pengen kayak melukai orang gitu kan, karena emang basic karakter dia itu dari awal emang kayak gitu, dia selalu dibully, selalu dianiaya gitu kan, jadi dia tuh lebih memilih menjadi inferior gitu loh, menjadi orang yang emang selalu ditindas gitu. Karena mental kayak gitu kan emang ada juga di real life gitu kan, kayak mental dimana lu pengen jadi orang yang nggak pengen diketahui. Oh betul, lu kalau ngobrol pun juga nggak mau jadi banyak orang yang banyak ngobrol, cuma pengen dengerin doang, itu juga banyak cuy. Orang-orang yang punya mental kayak CMC gitu, jadi kayak, dan di sini ya emang dia tuh berada di kayak sifatnya benar-benar kayak di ujung jurang gitu loh, kayak CMC itu kayak karena bunuh diri tuh dia kan, dengan semua sifat yang dia punya tadi, dia makanya pengen bunuh diri, karena bunuh diri itu kayak puncaknya dia itu, tapi akhirnya diselamatin ya, akhirnya masih keterusan dong yang sebelumnya gitu. Harus ada, ini selalu kalau saya pernah ngomong ini di Tokyo Revengers ya, dimana kalau ada karakter kayak perubahan sifat atau apa, itu perlu kayak semacam kayak faktor atau apa yang bisa mendorong dia tuh untuk terus maju gitu. Kayak apa ya, kayak misalkan kayak kejadian-kejadian yang harus mendorong si MC untuk terus maju. Nah sekarang dia berada di basic karakternya, yaitu emang dia nggak mau bunuh orang, sifatnya emang kayak emang apa ya, pokoknya masih sifat dia yang dibuild dari awal, kayak dari keluarganya, dari ini yang mirip-mirip kayak Kaneki lah gitu. Namun perlu kayak semacam pendorong kuat banget gitu, bisa jadi karena Mukaido-san, bisa jadi karena ceweknya juga, bisa jadi karena emang dari diri dia sendiri, atau mungkin atau apa gitu, bisa jadi nanti pertengahan akhir atau apa barang aja ada perubahan dari CMC, entah perubahan menjadi kayak badas, atau perubahan menjadi lebih mengerti keadaan gitu, meskipun gak harus kayak Kaneki yang harus kayak edgy gitu, tapi kayak perubahan misalnya mengerti keadaan aja sih udah cukup gitu. Contoh kayak perubahan dia menjadi ke kayak Mukaido-san, di mana dia bisa membaca situasi dan akhirnya menilai situasi sesuai dengan keadaan ya gitu. Mukaido-san itu salah satu hasil menurut gue yang mungkin menjadi representasi dari si MC gitu. Tujuan dia itu development karakter dia itu bakal kayak Mukaido-san gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi ya gak tahu juga sih. Ya oke lah, itu tadi untuk episode ke-6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke. Ya segitu aja, terima kasih, bye.